Oke, kita buka dulu ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman semua. Ya, alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali walaupun masih pertemuan awal ya, di pertemuan kedua pada praktikum sistem informasi kesehatan di mana kita akan mempelajari terkait dengan aplikasi atau platform DHS2 seperti itu ya. Nah, saya kemarin lupa Mbak Nabila kalau angkatan itu 35 ya. Ada 35 ya jumlahnya. 30. Nah, saya lihat lagi. Lupa saya. Satu angkatan itu ada 32 ya. Ada 32 orang. Ini berarti masih belum join 2 orang lagi. Kira-kira kenapa ya? Apakah masih kerja gitu? Belum selesai? Atau ini ada yang masih disambi kerja yang sekarang? Masih? Oke. Ya, nggak apa-apa ya, kita mulai dulu saja. Nanti kita sambil nunggu 2 teman lain yang belum bergabung ya. Nanti bisa diinfokan juga. Nah, ini Zoom-nya bisa record ya. Oke, ada yang terkendala. Oke, enggak apa-apa. Nanti yang terkendala sinyal bisa melihat dari rekaman diskusi. Nanti kita akan share di Elok begitu ya. Nanti monggo bisa dilihat di rekaman tersebut gitu. Nah, mungkin saya kemarin belum perkenalan banyak ya. Seperti perkenalkan oleh Pak Dian. Jadi perkenalkan saya dengan Rio. Di sini saya juga anggota tim teknis gitu ya, di lab di DHIS disebutnya di Digital Innovation Studio di Sinkes UGM gitu ya, di Fakultas Kedokteran UGM gitu. Nah, di sini sebenarnya untuk pengembangan DHS2 ini dipimpin oleh Dr. Guardian Yogi Sanjaya di Sinkes UGM begitu dari minat dari Departemen HPM ya. Nah, beliau yang menginisiasi terkait dengan aplikasi dan pemanfaatan DS2 ini seperti itu. Nah, mungkin teman-teman kalau seandainya nanti berminat dalam pengembangan DS2 ini akan sering bertemu dengan beliau begitu ya, terutama dalam pengembangan DS2 di Indonesia seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke topik terkait DS2 karena ternyata setelah saya cek ke Mbak Nabila pertemuan cukup banyak ya, ada sekitar 28 kali pertemuan. Kemarin sudah pertama, hari ini kedua, berarti masih sekitar 26 pertemuan lagi begitu, di mana dengan jumlah sebanyak itu merupakan pertemuan yang cukup bisa dikatakan cukup banyak ya untuk topik DS2 ini. Jadi nanti teman-teman di beberapa topik di pertengahan begitu ya, di pertengahan kegiatan kita bertemu tatap muka gitu walaupun masih melalui daring, nanti lebih ke pelatihan-pelatihan begitu ya, penugasan-penugasan begitu. Karena untuk apa ya, untuk memenuhi pertemuan yang cukup banyak tadi seperti itu ya. Nah, mungkin saya tunjukkan dulu untuk topik-topik apa saja sih yang akan kita pelajari terkait dengan DHS2 ini gitu ya. Mungkin saya share screen. Nah, mungkin untuk yang pertemuan pertama ini teman-teman masih bisa ya menggunakan handphone begitu, menggunakan tablet, tapi nanti diharapkan saat pertemuan berikutnya, terutama minggu depan ya, kita sudah mulai mencoba mengakses DHS2 gitu, teman-teman dipersilahkan atau sangat disarankan menggunakan perangkat begitu ya. Kemarin sudah disampaikan ya oleh Pak Dian, kita sudah menyampaikan di hari Kamis kemarin, yaitu menggunakan perangkat laptop atau PC begitu ya, di mana terinstall aplikasi browser. Kami sarankan menggunakan Google Chrome. Nah, tapi teman-teman kalau yang menggunakan misal perangkat device gitu ya yang berbasis macOS, juga Safari sebenarnya juga optimal juga untuk mengakses DS2, tapi tetap sangat disarankan menggunakan browser Google Chrome supaya nanti karena DS2 ini kan berbasis web gitu ya, untuk pengelolaan cache dan cookie-nya lebih optimal jika menggunakan Google Chrome seperti itu. Jadi teman-teman nanti kalau seandainya di laptopnya, saya ada Firefox, ada Microsoft Edge, ada Opera, ada Chrome, koleksi ya, itu silahkan menggunakan Chrome saja begitu ya, supaya lebih optimal dalam penggunaan DS2 ini seperti itu. Dan nanti supaya teman-teman juga tidak sering lupa, karena DS2 ini kan nanti akan seperti memiliki akun begitu ya, silahkan nanti akunnya disimpan. Kalau di Google Chrome gitu kan ada auto save password ya, itu silahkan disimpan saja. Jadi nanti setiap kita mau praktikum,
mau kegiatan pembelajaran begitu, teman-teman tinggal auto login begitu ya, tidak perlu mencari-cari lagi username dan passwordnya di mana begitu ya, atau mungkin bisa dicatat di notes begitu nggih, karena lebih mudah lagi gitu ya. Ya mungkin tidak hanya di DS2 saja ya, di kegiatan yang lain juga mungkin untuk portal pembelajaran begitu dan sebagainya, silahkan disimpan menggunakan auto save password ya, yang juga fiturnya juga sudah disediakan ya di Google Chrome dan mungkin browser yang lain seperti itu. Mungkin saya izin share screen untuk menampilkan topiknya apa saja sih. Nah ini guys, jadi dalam 28 pertemuan ini sebenarnya tidak selalu pasti ini begitu ya, tapi nanti bisa kita sesuaikan sesuai dengan dinamika dari kegiatan pembelajaran DS2 ini ke depannya begitu ya, karena tadi 28 pertemuan merupakan pertemuan yang cukup banyak seperti itu. Nah, di sini mungkin kemarin sudah ya kita pertemuan pertama berkaitan dengan kontrak perkuliahan, deskripsi terkait kegiatan praktikum ini, kemarin disampaikan oleh Pak Dian juga. Kemudian hari ini kita akan belajar sedikit terkait dengan pengenalan DS2, aplikasi DS2. Kemudian pertemuan minggu depan berkaitan dengan fitur-fitur DS2, kemudian app penting gitu ya, atau modul. Jadi di DS2 itu mungkin kita bayangkan seperti HP teman-teman begitu ya, ada apps atau menu-menunya begitu ya, atau juga dengan modul juga. Jadi misalnya nanti apps untuk mengentrikan data, untuk melakukan maintenance begitu ya, dashboardnya. Nah itu disebut dengan app penting ya, atau modul-modul penting yang ada di DS2 seperti itu. Nah di DS2 juga sudah terdapat konsep utama atau biasanya disebut dengan building block begitu ya. Konsep utama kita juga akan pelajari. Ini berarti di pertemuan masuk ke depan ya. Kemudian ada kategori dan option set, kemudian tracker, konsep tracker begitu ya, terkait data individu, kemudian kustomisasi. Nah, di sini karena tracker ini cukup kompleks, ini bahkan bisa sampai 3 atau 4 kali pertemuan seperti itu. Kemudian nanti ada kustomisasi lagi, cukup banyak ya, ada kustomisasi, kemudian nanti terkait dengan report dan analisis begitu ya. Kemudian nanti ada apps maps ya, modul maps, ada 2 pertemuan. Nah, di pertemuan pertama ini nanti teman-teman kita akan belajar terkait bahkan tidak hanya di DS2 ya, kita akan belajar terkait dengan quantum GIS. Nah, ini teman-teman apakah pernah mencoba atau menggunakan atau terpapar ya aplikasi dari quantum GIS ini ya. Biasanya memang quantum GIS ini digunakan untuk mengolah peta begitu ya, dari shape file ya, SHP. Tidak hanya untuk itu ya, DS2 saja banyak sekali ya sebenarnya untuk cuman salah satunya bisa digunakan untuk mengimpor peta ke DS2. Seperti ini di DS2 ini juga bisa melakukan visualisasi peta, tapi petanya harus diinstal dulu. Nah, peta yang harus diinstalnya kita olah menggunakan quantum GIS ini. Nah, mungkin quantum GIS ini teman-teman juga biasa menggunakan aplikasi yang serupa, mungkin seperti ArcGIS gitu ya. Nah, itu kurang lebih hampir sama. Tapi di sini kita akan memanfaatkan yang quantum GIS-nya seperti itu. Jadi nanti kita juga akan belajar peta ya, ada banyak ilmu yang bisa kita pelajari selain DS2 seperti itu. Nanti setelah peta kita akan juga belajar terkait dashboard. Nah, dashboard ini adalah sebenarnya fitur utamanya gitu ya, fitur utama yang ada di DS2. Nanti kita akan temui justru di pertemuan agak tengah-tengah ya, di pertemuan 15 seperti itu. Kemudian nanti ada terkait penugasan juga ya, penugasan kelompok. Semoga nanti sudah, saya nggak tahu apakah sudah ada, ya semoga pas trennya turun begitu nggih yang COVID ini, kemudian sudah mulai diberikan kelonggaran ya untuk bertemu secara tatap muka begitu nggih. Nanti kita akan lebih banyak membahas terkait penugasan ini secara tatap muka akan lebih enak. Sebenarnya karena mungkin tidak hanya di S2 saja ya, tidak hanya di informasi kesehatan saja, mungkin teman-teman juga merasakan bahwa sebenarnya tatap muka akan lebih memudahkan gitu ya. Misal nanti kita diskusi, tanya jawab itu akan lebih mudah jika dilakukan secara tatap muka. Mungkin di lab begitu nih. Dulu saya lupa di angkatan berapa itu masih tinggi yang sebelum COVID itu lebih interaktif gitu jika dilakukan secara tatap muka begitu. Kemudian nanti di pertemuan
18-19 terkait event program begitu ya. Di sini ada data set dan data entry. Kemudian ini visualisasi ya dalam bentuk pivot table dan grafik ya, data visualizer ini dalam bentuk grafik. Kemudian nanti kita akan belajar terkait indikator, kemudian data import. Nah, ini ada data import dan block up ya. Ini sebenarnya dua modul yang hampir sama, yaitu untuk melakukan import data. Jadi DS2 ini selain bisa digunakan untuk entry data satu-satu begitu ya, manual, kita ngetik itu seperti Google Form, karena konsepnya adalah melakukan entry data ke dalam sistem. Nah, itu kita juga bisa melakukan import data dalam jumlah data yang lebih banyak gitu ya. Misal sudah punya data rutin bulanan, tahunan gitu. Nah, itu tidak mungkin kita entry satu-satu. Nah, kita akan import menggunakan dua modul ini begitu nggih. Nah, menggunakan data import dan pivot. Kemudian di sini ada WHO Data Quality Tool. Di sini kita tidak tidak terlalu detail nanti, tapi cuma lebih ke preview saja. Jadi di DHS2 ini juga kita bisa melihat kualitas dari sebuah data yang sudah dimasukkan. Karena seperti yang kita tahu nanti tujuan DHS2 itu adalah untuk data yang digunakan, data yang sudah dimasukkan, dibuat visualisasi, dibuat dashboard, itu nanti kan datanya akan dipakai untuk mungkin untuk monitoring evaluasi, kemudian evaluasi kebijakan, program. Nah, itu kan pasti data yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kualitas datanya harus bagus. Nah, itu nanti akan kita bahas di WHO Data Quality Tools seperti itu. Kemudian nanti ada tugas kelompok lagi, ada terkait dengan penugasan kelompok seperti itu di pertemuan terakhir. Kemudian nanti pertemuan terakhir ya di pertemuan ke-28 ya itu nanti terkait dengan penutupan dan evaluasi. Mungkin nanti di sini akan saya rubah mungkin ya, mungkin tidak hanya penutupan evaluasi saja tapi lebih ke use case kalau di di tempat kerja teman-teman sekarang. Mungkin tadi kalau nggak salah kemarin di buat polling tuh udah lebih dari 50% sudah bekerja nggih. Nah, ini kita pengen lihat apakah DS2 ini bisa dimanfaatkan di tempat kerja masing-masing, karena DS2 ini sangat fleksibel ya, tidak hanya untuk pengelolaan data kesehatan saja, bahkan untuk riset gitu ya, untuk penelitian itu sangat bisa sekali. Bahkan di FK sendiri juga DS2 ini dipakai untuk pengelolaan data terkait capaian indikator dari masing-masing departemen, unit. Nah, itu jauh sekali ya berbeda dengan data kesehatan, ya itu bisa karena sifatnya sangat mudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna seperti itu. Jadi itu nggih gambaran sedikit terkait dengan topik-topik apa saja yang akan kita temui nanti di selama kegiatan praktikum DS2 ini seperti itu. Nah, kemarin juga sudah disampaikan bahwa dalam mendukung ya kegiatan praktikum ini, karena sekali lagi kita masih harus ya bertatap muka diskusi masih melalui daring, mau tidak mau kita harus memanfaatkan platform supaya memudahkan kita begitu ya dalam kegiatan praktikum ini. Itu kita memanfaatkan LMS. Di sini kita menggunakan platform Elok ya yang sudah familiar digunakan oleh teman-teman di UGM. Nah, di sini apakah ada yang belum pernah mengakses Elok UGM begitu? Mungkin ada yang mau menyampaikan atau sudah semua sebenarnya? Ada yang belum? Belum pernah login begitu? Mungkin untuk penugasan, untuk belajar mandiri begitu, teman-teman? Apakah ada yang belum pernah atau sepertinya sudah semua ya? Ada yang belum pernah? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah semua ya. Oke. Berarti teman-teman di sini harus mengingat kembali akun OGM masing-masing. Wah, itu pasti sudah ini ya, sudah di luar kepala ya, pasti sudah pada hafal semua terkait dengan akunnya ini. Karena untuk mengakses Elok ini teman-teman silahkan menggunakan akun UGM yang dimiliki masing-masing. Silahkan sekarang teman-teman login ya di Elok. Sebentar saya share di ini ya, di grup chat. Sebentar, saya login dulu. Nah, monggo sekarang teman-teman akses Elok UGM di https://elok.ugm.ac.id. Silakan akses. Kalau untuk Elok ini kayaknya optimal ya untuk semua jenis perangkat ya. Silakan
akses menggunakan laptop, menggunakan PC, menggunakan tablet, begitu ya, menggunakan HP bahkan monggo dicoba dulu. Sudah bisa akses atau ada yang terkendala? Nah, kalau sudah bisa akses, silakan login ya. Nah, silakan buka log-nya, kemudian ya, login menggunakan akun UGM masing-masing, gitu ya. Nah, di sini ada SSO UGM ya. Silakan klik saja SSO UGM, kemudian login menggunakan akun UGM masing-masing. Nah, ini ada yang lupa enggak? Harusnya ini akun UGM disimpan ya, lumayan loh banyak fasilitasnya ya kalau menggunakan akun UGM ini. Google Drive Unlimited begitu ya. Kemudian kita juga bisa mendaftar untuk ini Office 365 secara ini full feature ya. Nah, kita juga mendapatkan fasilitas tersebut gitu. Jadi menggunakan akun UGM itu hanya untuk login mungkin portal UGM tidak saya, jadi banyak sekali manfaatnya tadi ya. Untuk akun G Drive Unlimited begitu ya. Kemudian bisa mencoba ini ya Office 365 secara full feature menggunakan akun UGM. Kemudian ada Canva juga ya. Canva kalau nggak salah dapat gratis 1 tahun. Nah, teman-teman silahkan manfaatkan akun UGM-nya gitu ya. Karena memang sudah itu fitur yang kita dapatkan di sebagai mahasiswa UGM gitu ya, dimanfaatkan saja. Ya, sudah berhasil login teman-teman? Atau ada yang belum berhasil? Karena penting ya kita harus enroll ke salah satu course yaitu DS2 fundamental. Di sini nanti terkait dengan tugas, kuis, penugasan akan dicantumkan di sini semua. Mungkin saya tunggu dulu, ada yang belum berhasil login. Monggo disampaikan aja, enggak apa-apa. Oke, sudah ya. Ini ada Mbak Azizah ya. Nah, teman-teman sudah bisa berhasil login. Oke, mungkin saya tunggu 1 menit lagi ya. Nah, monggo silahkan yang mau coba login. Kita tunggu sampai 15.52. Kita tunggu sebentar. Ya, bagi teman-teman yang terkendala sinyal, ya tidak apa-apa, tidak harus coba sekarang. Yang penting nanti mungkin bisa dilihat di rekamannya begitu ya, terkait untuk enroll ke course yang akan kita gunakan ini begitu ya. Monggo kalau misalnya ada yang kendala internet nggak apa-apa. Kalau sudah berhasil login, di sini ada courses daftar-daftar course yang teman-teman sudah pernah ikuti, mungkin cukup berbeda ya dengan yang milik saya. Nah, di sini monggo silahkan di bagian search courses. Nah, ini ya, search courses ini teman-teman masukkan keywordnya adalah DHIS 2 fundamental. Gitu ya. Di sini ada 2S2 fundamental, silahkan klik search saja. Nah, di sini sudah muncul belum ya? DS2 fundamental. Sudah muncul? Oke, kalau sudah muncul silahkan diklik ya DS2 fundamentalnya. Mungkin akan berbeda dengan tampilan saya ya, karena tempat saya sudah terdaftar, sudah ter-enroll. Nah, monggo teman-teman diklik saja. Apakah nanti muncul seperti memasukkan enrollment key begitu? Iya, Pak.
Muncul? Oke, kalau muncul, silahkan masukkan enrollment key-nya. Itu saya kirim di chat Zoom ya. Saya kirim di chat Zoom. Nah, di situ silahkan masukkan keyword-nya. Nah, monggo dimasukkan ke enrollment key. Kemudian saya lupa klik enter atau enroll begitu ya. Monggo diklik saja. Sudah berhasil? Nanti akan terdaftar di DS2 Fundamental. Bagaimana? Ada kendala? Sudah, Pak. Sudah berhasil? Alhamdulillah. Kalau sudah, nanti teman-teman akan masuk ke course-nya DS2 Fundamental. Seperti itu. Nggih. Nah, mungkin ada yang belum berhasil, silahkan disampaikan saja di chat atau mungkin hidupkan mic-nya juga. Monggo, dipersilakan sekali. Jadi tadi silahkan di-search course-nya DS2 Fundamental, kemudian diklik saja course-nya. Nah, nanti kalau diminta untuk memasukkan enrollment key, silahkan masukkan enrollment key yang tadi saya kirimkan di grup chat. Begitu nggih? Saya lupa menu enroll me atau apa gitu ya, ada tombolnya atau di enter gitu, diklik saja. Nanti teman-teman akan masuk ke ini course yang DS2 Fundamental. Ada yang belum berhasil? Oke, Mbak Nurul belum berhasil ya. Nah, Mbak Nurul apakah sudah menggunakan enrollment key yang di chat ya? Mungkin Mbak Nurul boleh share screen, kira-kira di mana kendalanya, monggo. Kita coba bareng-bareng ya. Saya stop share, monggo. Mbak Nurul, silakan. Saya menggunakan 2 PC, Pak. Iya? Oh tidak apa-apa. Handphone sama kalau untuk buka, untuk di eloknya menggunakan laptop, tapi join Zoom-nya menggunakan handphone. Oh begitu. Oke. Tidak berhasilnya seperti apa Mbak Nurul? Mungkin bisa dikirimkan fotonya atau screenshot-nya di chat Zoom atau di grup WhatsApp, tidak apa-apa. Baik, Pak. Ada yang terkendala lagi mungkin selain Mbak Nurul tidak bisa enroll? Atau ini saja, silahkan berikan apa ya, reaction ya. Yang berhasil mungkin bisa menggunakan yang clap atau yang thumbs up, monggo silahkan. Saya jadi bisa lihat nanti kira-kira yang belum mana, yang sudah mana. Oke, Mbak Nabila berhasil, Mbak Marisa berhasil. Oke, ada lagi, monggo silahkan berikan reaction berupa clap atau mungkin thumbs up. Oke, Mas Albert ya, Mas Albert berhasil. Mbak Amaruli berhasil. Wah, banyak ya bilang ya, sudah berhasil semua. Sebentar saya cek di grup WhatsApp. Incorrect error key, please try again. Okay. Atau ini, Mbak Nurul, saya share di grup WhatsApp, mungkin copy paste-nya ya. Coba mungkin saya juga kurang tahu ini kenapa kira-kira. Coba saya share di grup WhatsApp, ya. Kodenya mungkin ngopi dari kode yang ada di grup WhatsApp, coba mungkin mohon dicoba lagi.
Oke. Selain Mbak Nurul, kira-kira ada lagi? Tadi yang bilang ya sudah banyak, mostly udah berhasil terenroll ya di course yang DS2 fundamental. Oke, mungkin sambil menunggu Mbak Nurul, kita lanjutkan sebentar ya terkait DS2 ini. Ya, saya izin share screen sebentar. Nah ini ya, jadi di DS2 fundamental ini teman-teman ya mungkin seperti sama dengan course yang lain ya. Di sini ada seperti deskripsi singkat ya, preview terkait dengan DS2 fundamental, kemudian topik-topiknya. Nah di sini mungkin yang menjadi apa ya catatan adalah tidak topik yang ada di sini tidak selalu mirip dengan yang tadi ya, yang nanti saya kirimkan yang ini di grup ya, terkait dengan cara topik. Kenapa? Karena DS2 fundamental ini tidak hanya digunakan oleh teman-teman saja, tidak hanya teman-teman dari MIK, tapi juga teman-teman dari berbagai level begitu ya. Ada yang dari S2 ya, S2 Infocus, kemudian ada teman-teman dari MIK dari kampus lain ya, dari Akvideo juga menggunakan LMS ini begitu. Jadi susunan topiknya mungkin tidak mirip persis dengan yang tadi dicantumkan pada Excel seperti itu ya, tapi kurang lebih sama nama-nama topiknya ya. Terutama untuk topik-topik utama di DS2 itu kurang lebih sama untuk namanya. Oke, alhamdulillah sudah bisa ya, Mbak Nurul ya. Kita kan ya. Jadi di topik-topik ini teman-teman bisa mengetahui terkait misal di sini ya, topik pertama. Wah, topik pertama itu biasanya terkait dengan pengenalan ya, soal pengenalan. Ini pengenalan DS2 terkait dengan tujuan umum, bentuk kegiatan, tugas peserta ngapain gitu. Nah, di sini juga ada video pembukaan begitu ya, ini oleh Dr. Guardian. Nah, di sini nanti beliau akan menyampaikan terkait dengan apa itu DS2. Di sini juga ada beberapa video yang mungkin teman-teman bisa lihat ini apa ya, video-video dokumentasi dari kegiatan sebelumnya begitu nggih. Di sini ada file materi yang teman-teman bisa unduh ya, bentuknya PDF, bisa PPT untuk bentuk filenya. Kemudian ada kuis juga, kemudian ada diskusi, mungkin teman-teman tidak perlu ikutnya. Diskusi hanya untuk beberapa grup saja. Kemudian ada instalasi. Untuk instalasi kita tidak belajar, kita langsung ke fitur-fiturnya begitu nggih. Kemudian di sini ada apa lagi? Nah, ini ya, ada video-video pembelajaran juga. Nah, masing-masing topik ini ada PPT-nya atau ada PowerPoint-nya yang bisa di-download, kemudian ada kuisnya begitu ya. Kemudian topik building block, nah di sini juga sama, ada video pembelajaran. Sebenarnya kurang lebih sama, hanya di breakdown saja. Nah, teman-teman akan lebih nyambung setelah nanti ini, setelah kita mempelajari. Nanti kita tahu loh kenapa videonya ini dipisah. Nah, itu nanti akan tahu saat sudah mempelajari dari topik tersebut seperti itu. Atau mau kepo dulu boleh, bisa melihat videonya dulu gitu juga bisa. Nih ya, ada ini misal contoh ada satu topik yang sampai punya 4 PPT ya, itu bisa juga diunduh masing-masing. Kemudian tadi kuis, ada tugas juga, dan nanti teman-teman pengumpulan tugasnya menggunakan elok ini ya, jadi tidak mengirimkan email dan sebagainya. Kecuali nanti kalau ada yang terlambat atau yang lupa. Nah, di sini ada topik-topik yang lain juga, nanti silahkan dieksplor saja terkait dengan DS2 ini. Ya, tapi ya mungkin yang dekat-dekat dulu saja materinya ya. Misal hari ini terkait pengenalan, ya monggo belajar dulu pengenalan, kemudian topik minggu depan apa, seperti itu. Nah, mungkin untuk kebijakan juga terkait pengerjaan kuis. Nah, nanti biasanya di setiap akhir sesi akan ada kuis yang dibuka sampai pukul 23.59 setiap harinya. Hitungnya, jadi teman-teman jangan lupa pada setiap pertemuan itu kemungkinan akan ada kuis. Nanti akan saya sampaikan di grup, silakan dikerjakan kuisnya. Nanti akan ditutup pukul 23.59. Sekali lagi, karena tidak ada pengulangan pengerjaan kuis, jadi jangan sampai terlewat. Kalau misalnya terlewat pun nanti ada mekanismenya sendiri begitu ya untuk pengerjaan kuisnya. Gitu. Kemudian untuk penugasan itu biasanya nanti tenggang waktunya adalah 7 hari setelah tugas itu diberikan. Misal nanti di pertemuan minggu depan ada sebuah tugas, itu nanti deadline-nya misal pertemuannya hari Kamis, biasanya nanti tugasnya diberikan hari Jumat. Nah, nanti deadline-nya sampai Jumat minggu depan. Seperti itu. Jadi teman-teman diberikan waktu pengerjaan hingga 7 hari ke depan.
Seperti nanti diupload juga di Elok seperti itu, nggih. Nah, terkait dengan Elok ini bisa diakses kapan saja, di mana saja, tidak harus di wilayah intranet UGM gitu, tidak apa-apa ya. Karena ada beberapa akses UGM yang harus pakai intranetnya, harus menggunakan VPN dan sebagainya. Nah, untuk Elok ini bisa digunakan diakses di mana saja seperti itu. Nah, mungkin untuk ini dulu penggunaan Elok ada yang bertanyakan mungkin dari teman-teman, ada kendala begitu? Belum ada nggih. Kalau belum ada mungkin kita langsung masuk ke topik perkenalan terkait DS2 ini gitu ya. Saya izin langsung buka saja untuk slide-nya. Nah, di sini kita walaupun topik terkait pengenalan ya, jadi lebih ke konsep dan implementasi DS2 itu apa saja. Nah, kemarin mungkin teman-teman kemarin dari Pak Dian juga sudah memberikan preview sedikit terkait dengan aplikasi DS2 ini gitu ya. Nah, DS2 sendiri merupakan sebuah software gitu ya, aplikasi yang bersifat open source ya. Jadi bisa dikembangkan, wah ini kurang lengkap datanya. Ya, dikembangkan oleh tim Health Informatics System dari University of Oslo ya di Norway. Di Norway sana mereka mengembangkan sebuah sistem informasi. Jadi sebenarnya tujuan dibuatnya sistem ini adalah ditujukan untuk negara-negara yang negara-negara berkembang begitu ya. Jadi mereka tidak memiliki resource atau dana untuk mengembangkan sistem informasi untuk mengelola data kesehatan di negara mereka. Ya, kita tidak usahlah berbicara tentang negara-negara maju. Pasti mereka sudah memiliki misal sistem informasi tersendiri begitu ya. Mereka memiliki programmer yang canggih, memiliki tenaga-tenaga ahli yang mereka bisa berdiskusi, bisa mengembangkan sistem aplikasinya sendiri. Nah, sedangkan untuk negara-negara maju, negara-negara berkembang begitu ya, mungkin di daerah Afrika, gitu ya, Asia Selatan, begitu kan, kadang-kadang dana atau resource untuk pengembangan sistem informasinya belum banyak. Sedangkan kasus kesehatan itu biasanya paling beragam, gitu ya. Jadi bertolak belakang begitu ya. Jadi mereka membutuhkan sebuah sistem informasi begitu. Untuk mengelola kesehatan mereka dengan data ya, mungkin dengan dana dan resource yang terbatas tadi. Nah, maka dari itu disusunlah DS2 ini dari tadi tim pengembang dari University of Oslo, dan ini karena untuk bermanfaatannya sudah luas itu bahkan didukung oleh WHO ya, didukung oleh WHO untuk pengembangannya. Jadi untuk pengembangan di DS2 ini sudah didukung oleh WHO karena untuk pemanfaatannya di negara-negara tadi juga sudah cukup bagus sekali, dan DS2 ini merupakan salah satu forum ini ya terkait pengembangan sistem informasi kesehatan terbesar di dunia. Begitu nggih, ada sekitar kalau tidak salah ada 60 negara gitu ya di Afrika dan di Asia Selatan begitu. Di Asia Tenggara terutama salah satunya adalah Indonesia. Mungkin di Indonesia seperti kalau di Asia Tenggara sendiri seperti Indonesia, kemudian Thailand gitu nggih, Filipina itu merupakan negara-negara yang biasanya ikut conference atau berpartisipasi dalam pengembangan DS2 ini. Gitu. Karena tadi bersifat open source ya, jadi di situ dari negara-negara tadi begitu juga bisa menyumbang dalam perkembangan DS2 ini. Kira-kira ada fitur apa yang masih kurang, bisa ditambahkan seperti itu, dan pasti dengan ikut serta dari pengembang dari University of Oslo tadi seperti itu. Nah, Indonesia juga termasuk, dan sering ada conference juga, nanti sebentar lagi juga ada conference DS2 ini, saya lupa di bulan apa ya, di pertengahan tahun ini kalau tidak salah ya, terkait dengan pemanfaatan DS2 ini seperti itu. Nah, untuk terutama di Indonesia sendiri ya, di Indonesia atau mungkin di beberapa negara, DS2 ini biasanya digunakan sebagai pendekatan data warehouse begitu ya. Jadi untuk mengumpulkan data-data dari berbagai macam sumber data. Nah, mungkin teman-teman juga sangat familiar sekali dengan sumber data. Ada banyak sekali aplikasi, ada banyak sekali sistem pelaporan data yang ada, mungkin ya kita lihat saya di Puskesmas begitu ya, di Puskesmas ada banyak sekali sistem pelaporan data begitu. Nah, sistem pelaporan data itu membutuhkan satu bank data atau disebut juga dengan data warehouse, di mana data-data ini bisa dikumpulkan dalam satu bank data,
Kemudian nanti akan dianalisis, dimanfaatkan secara bersama. Karena kalau datanya tadi terpisah-pisah, nah itu pasti akan sulit sekali. Data dikumpulkan saja juga sudah cukup susah. Nah, data yang dikumpulkan tadi ini akan lebih bermanfaat jika dimanfaatkan. Dianalisis mungkin antara data gizi dan data KIA, begitu akan saling diolah bersama, kan akan lebih baik. Nah, itu membutuhkan satu bank data. Nah, DAS2 digunakan di situ, dilibatkan dalam posisi tersebut ya sebagai data warehouse atau sebagai bank data. Gitu nggih. Nah, di sini DAS2 ini lebih digunakan untuk memperkuat suatu sistem informasi kesehatan di suatu negara atau instansi. Bukan menciptakan hal yang baru. Nah, karena tadi aplikasi atau sistem pengumpulan data sudah cukup banyak ya di Indonesia. Nah, DAS2 itu tidak muncul sebagai sistem aplikasi yang baru, tapi untuk memperkuat yang sudah ada, gitu ya. Karena sudah aplikasinya sudah ada, kemudian diperkuat dengan saling diintegrasikan di data warehouse. Nah, itulah konsep DAS2 yang digunakan sekarang seperti itu. Nah, di sini tadi data warehouse tadi lebih ke integrasi data dari data-data aplikasi yang sudah ada dibandingkan membuat aplikasi yang baru seperti itu. Terutama nanti ya untuk kebutuhan khusus di daerah, semisal tidak ada sistem informasinya. Nah, itu bisa menggunakan DAS2 ini untuk data entry-nya, untuk point of entry data tadi masuk, data rutin tadi masuk. Nah, itu juga bisa. Jadi tergantung kebutuhan. Cuman nanti saat diperkenalkan kepada pengguna, begitu ya, kepada instansi, DAS2 ini lebih untuk integrasi data, bukan untuk mengentry data baru, gitu ya. Kemudian di DAS2 juga dipromosikan ya atau menguatkan terkait dengan standar data, metadata begitu ya. Jadi misal nanti kita akan sering bertemu dengan banyak variabel data kesehatan ya. Misal di KIA ini sering pesan saya kayak misal data kunjungan K1, K4 begitu nggih. Kemudian jumlah balita yang diukur, jumlah balita stunting. Nah, itu nanti akan menggunakan konsep standar data yang sama. Kalau namanya kunjungan K1 ya kunjungan K1 gitu ya, tidak ada kunjungan K1, nanti ada apa lagi? Kunjungan ANC1, itu tidak standar. Nanti di DS2 harapannya apa? Supaya diadakan standar data ini supaya nanti saat diintegrasikan dengan sistem lebih mudah. Gitu ya, diintegrasikan dengan sistem lain yang sudah ada sekarang lebih mudah seperti itu untuk integrasinya atau interoperabilitasnya. Gitu. Nah, di sini kunci utama penggunaan DS2 tadi mungkin sempat disebutkan di awal, yaitu terkait dengan dashboardnya. Karena selama ini banyak sistem informasi atau aplikasi yang istilahnya hanya mengumpulkan data saja, hanya menggalang data saja. Nah, data yang sudah dikumpulkan terus lalu buat apa gitu? Karena akan lebih baik dimanfaatkan, dianalisis secara deskriptif ya, misalnya melihat rata-rata kasus, melihat kasus terbanyak itu apa, melihat tren kasus ya, melihat persebaran kasus pada peta. Nah, itu akan sangat mudah diakomodasi menggunakan DAS2. Itu nanti dengan fitur visualisasi dan dashboard. Jadi nanti saat pengguna login begitu nih, login langsung tahu oh ternyata di daerah saya itu kasus DBD-nya tinggi bulan lalu. Misal seperti jadi langsung tahu begitu ya tanpa perlu masuk lagi ke data mengolah kembali. Nah, itu akan sangat membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Padahal tadi mungkin digunakan untuk pengambilan data kebijakan atau informasi secara cepat. Nah, DS2 nanti akan memfasilitasi hal tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian DS2 ini tadi kan istilahnya data masuk begitu ya. Nah, data masuk atau aliran data ini akan berlangsung baik secara vertikal maupun horizontal. Maksudnya vertikal apa? Jadi semisal pada level paling bawah ya, di mana data itu paling sering masuk yaitu pada level puskesmas. Nanti data di puskesmas akan diagregasikan menjadi level mungkin kecamatan bisa, dari kecamatan nanti ke kabupaten kota. Dari kabupaten kota nanti ada diagregasikan lagi pada level provinsi. Pada level provinsi nanti akan diagregasikan menjadi level nasional. Nah, seperti itu kita dimaksud dengan vertikal. Jadi dari level paling bawah di mana data itu masuk, biasanya nanti misal contoh di Kulon Progo ya, di Kulon Progo misal. Di situ ada 21 puskesmas. Nah, nanti data itu akan masuk dari 21 puskesmas tadi ya, akan dijadikan satu menjadi satu kabupaten kota ya. Kemudian nanti kabupaten kota Kulon Progo akan bergabung datanya ya, akan diagregasikan lagi bersama dengan kabupaten kota lain, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, nanti akan diagregasikan menjadi provinsi. Nah, dari provinsi nanti mungkin diagregasikan di level nasional. Itu yang dimaksud secara vertikal ya, dari
bawah ke atas gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang horizontal juga sebenarnya sama. Antar puskesmas begitu ya, datanya saling tukar, data antar kabupaten kota begitu itu juga kurang lebih seperti itu. Nah, tadi yang kemudian poin terakhir yang paling ini juga utama yaitu adalah DS2 ini bersifat fleksibel ya. Mudah disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing pengguna. Ingin datanya seperti apa masuknya metodenya, bisa melalui manual data entry, bisa melalui impor data, kemudian indikator yang dibuat ingin seperti apa, visualisasi yang dibuat seperti apa, peta yang ingin dimasukkan seperti apa, nah itu sangat fleksibel sekali sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pengguna. Seperti tapi mungkin sama dengan sistem informasi lain, pasti tetap butuh pembelajaran ya, butuh belajar. Di sini teman-teman kita tidak apa kita sama-sama belajar karena saya juga masih belajar dalam penggunaan DS2 ini. Nanti kita apa ya kita mungkin tidak hanya sebagai pembelajaran saja karena ada beberapa banyak kasus ternyata setelah belajar DS2 ini mereka menawarkan di instansi saya bisa ini dipakai terutama di teman-teman dari Dinkes itu paling sering ya jadi ternyata memang bisa digunakan di Dinkes masing-masing misal digunakan untuk pengelolaan data kesehatan ya membuat dashboard di masing-masing instansi nah itu akan kelihatan ya dan nanti akan karena sudah tahu basic ilmunya nanti dilakukan pengelolaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing seperti itu. Nah, kemarin mungkin disampaikan oleh Pak Dian ya kalau di Indonesia sendiri pemanfaatan DS2 paling utama yaitu terkait dengan aplikasi satu data kesehatan. Nah, aplikasi satu data kesehatan sendiri di apa ya? Di Indonesia itu untuk menggabungkan dari berbagai macam sumber data. Begitu ya, misal di sini ada sumber data terkait dengan HIV, terkait dengan Komdat. Nah, teman-teman saya kurang familiar nggak dengan Komdat ya? Ini ya data rutin ya yang ada di Puskesmas. Nah, ini juga diintegrasikan menjadi satu di ini ASDK ini. Jadi ini platform yang dikembangkan. Jadi di rebranding ya, namanya DS2 oleh Pusdatin Kemenkes dalam perkembangannya di rebranding menjadi aplikasi satu data kesehatan. Seperti itu. Jadi untuk mengintegrasikan berbagai macam data kesehatan. Dan di sini teman-teman dari masing-masing kabupaten kota juga memiliki dashboard masing-masing ya. Ada yang dari Bali, ada yang dari Purwakarta dan sebagainya. Karena mereka mungkin juga butuh ya. Nah di sini misal apa? Contoh ya mereka membuat visualisasi data ya. Ini karena sangat fleksibel ya. Sangat sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini membuat peta seperti itu, jadi disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kita kembali lagi ke konsep ya. Nah di sini tadi ya terkait dengan fase-fase yang mungkin tidak usah diapakan ya. Jadi fase-fase perkembangan di DS2 di Indonesia. Jadi dulu diperkenalkan ya tadi sama oleh rekan-rekan dari University of Oslo ya diperkenalkan dahulu jadi sebelum diimplementasikan di Indonesia karena di Indonesia pun masih berhati-hati ya waktu itu dalam memanfaatkan sebuah sistem open source yang dikembangkan oleh instansi lain atau negara lain. Itu Indonesia waktu itu juga butuh berhati-hati waktu itu perlu diyakinkan kuat dari Pusdatin apakah datanya itu aman. Karena ini kan berkaitan dengan data kesehatan seperti itu nggih. Nah itu bagaimana pengelolaan datanya, pengelolaan sistemnya, keamanannya bagaimana di DS2 ini. Nah itu kemudian dikuatkan oleh rekan-rekan dari sivitas ini ya akademisi gitu nggih. Contohnya seperti UGM gitu. Kemudian UGM juga mempelajari bagaimana terkait DS2 ini kemudian di apa ya diyakinkan kepada Kemenkes bahwa memang DS2 ini dapat dimanfaatkan untuk istilahnya apa ya membantu dalam pengelolaan data kesehatan di Indonesia saat itu begitu nggih. Nah, kemudian diyakinkan berkali-kali dilakukan seperti uji studi begitu waktu itu di DIY gitu nggih. Kemudian diinfokan juga bahwa ini juga dipakai di negara-negara lain. Akhirnya dari Pusdatin sendiri mulai menerapkan DS2 ini sebagai salah satu pengelolaan datanya terutama terkait dengan satu data kesehatan itu teman-teman mungkin familiar dengan konsep data kesehatan ya. Jadi data kesehatan itu dikumpulkan dalam satu data warehouse yang sama karena tadi sudah informasinya cukup banyak begitu ya. Nah, itu memanfaatkan DS2 dengan di rebranding menjadi ASDK atau aplikasi satu data kesehatan. Seperti itu nggih. Nah, dalam perkembangannya ASDK ini juga mengadakan diskusi bersama pengembang-pengembang lain. Misal
untuk sistem informasi TB, teman-teman mungkin mengenal dengan SITB, kemudian HIV/AIDS tadi dengan SIHA, begitu nggih. Kemudian sistem informasi Komdat, gitu nggih. Asismal, begitu ya, berkaitan sama malaria, begitu ya. Nah itu kita diskusi dengan mereka, data yang ada di aplikasi-aplikasi tadi, mari kita integrasikan menjadi satu di bank data yang sama, yaitu di ASDK tadi. Supaya nanti, semisal ya, pada level Kemenkes pengen lihat atau membandingkan data, mungkin kalau mungkin ingin melihat data terkait dengan jumlah HIV begitu ya, penderita HIV gitu langsung bisa membuka SDK saja. Sedangkan ya untuk SIHA ini lebih untuk aplikasi untuk entry datanya, untuk memasukkan data, tidak perlu lagi masuk ke aplikasi, nanti akan langsung bisa terlihat atau bisa diamati begitu mungkin terkait jumlah riwayat begitu bisa dari aplikasi SDK tadi seperti itu. Nah, di sini di UGM bersama dengan universitas lain seperti UI begitu Undip begitu membantu dalam penerapan DHIS2 ini. Nah, disebutnya dengan Center of Excellence karena kalau Kemenkes sendiri itu susah, maksudnya tenaganya juga tidak terbatas. Nah, kemarin dibantu oleh teman-teman dari akademisi kemarin tadi, UGM, UI, Undip ada cukup banyak gitu ya. Itu melakukan perkenalan ASDK ini ke negara-negara, maaf, ke daerah-daerah kabupaten kota yang ada di Indonesia. Awalnya waktu itu masih ada sekitar 5 provinsi gitu ya, 10 kabupaten kota, kemudian hingga saat ini juga masih dilakukan pendampingan terhadap daerah-daerah tadi dalam penggunaan ASDK ini. Dan ternyata daerah-daerah tadi juga ingin mengembangkan dashboard mereka sendiri, karena kan untuk yang ASDK ini lebih ke dashboard nasional ya, dashboard yang bersifat nasional. Nah, ternyata mereka juga merasakan ada kebermanfaatan DHIS2 ini, mereka ingin mengembangkan dashboard mereka sendiri, itu juga sangat terbuka sekali dan bisa difasilitasi dengan DHIS2 ini. Jadi kalau bisa dibilang untuk pengembangannya penggunaannya ya hingga saat ini ya untuk DHIS2 ini, dan bahkan pengembangannya penggunaannya kan ini melebar ya meluas begitu. Jadi di awal DHIS2 yang masih mengampu data terkait agregat ya, data-data agregat terkait jumlah, persentase, prevalensi ya, rasio begitu ya. Nah, sekarang sudah sampai merambah ke data individu. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah mendengar aplikasi Silacak ya, itu untuk melakukan tracing dari pasien COVID-19, nah itu juga menggunakan platform DHIS2. Begitu guys, jadi memanfaatkan DHIS2 dimodifikasi gitu ya, disesuaikan supaya dapat mengakomodasi kebutuhan data individu. Dan teman-teman tadi kalau tadi masih ingat ada di topik ada bagian terkait dengan tracker ya. Nah, itu salah satu fitur yang dimanfaatkan dalam pemanfaatan ini Silacak tadi yang DHIS2 tadi, seperti itu. Nah, selain Silacak juga kemarin juga dari UGM juga bekerja sama dengan WHO dan substansi zoonosis dari P2PTPZ ya, terkait dengan penyakit zoonosis misal seperti rabies, leptospirosis dan sebagainya, itu juga mengembangkan sistem informasi mungkin di sini ya yang disebut dengan e-zoonosis. Nah, di sini untuk pengelolaan data zoonosis tadi ya berkaitan dengan rabies, lepto, avian influenza begitu ya, PES dan sebagainya, itu juga memanfaatkan DHIS2. Ini juga sedang dikembangkan, sudah di pilot implementasi begitu, dan tinggal peluasan untuk implementasinya. Jadi ternyata pemanfaatan DHIS2 ini sudah mulai luas begitu nih. Dan di sini di Jogja sendiri di Kabupaten Kulon Progo itu untuk pengelolaan data kesehatannya juga sudah mulai memanfaatkan DHIS2 ini. Seperti itu nih, disebutnya dengan ASDK Kulon Progo. Seperti itu nih. Nah, jadi ternyata cukup banyak ya, alhamdulillah sudah cukup banyak pemanfaatan DHIS2 ini di Indonesia. Mungkin itu salah satu beberapa contoh ya penerapan DHIS2 di Indonesia. Kemudian, nah ini terkait dengan skema pemanfaatan DHIS2, sebenarnya DHIS2 di sini sebagai data integration, data warehouse atau bank data tadi. Nah, tadi seperti yang kita pernah sampaikan bahwa di Indonesia ini sudah banyak sekali sistem informasi. Di situ terkandung berbagai macam sumber data ya, ada SITB, SITT ya dulu namanya ya, terkait data tuberkulosis, SIHA begitu nggih, Simpus, Kesga ini terkait dengan data KIA, Simundu begitu nggih. Simundu ini data saya lupa imunisasi kalau tidak salah.
Kemudian ada SETP, saya lupa SETP itu apa. Nah, ini yang menggunakan sistem informasi ya. Sedangkan kalau yang masih menggunakan ini Excel, nah ada Gizi, Promkes, Kesling, cuman untuk yang Gizi sekarang sudah ada PPGPM ya. PPGPM, kemudian Kesling ini kalau tidak salah ada aplikasi namanya, saya lupa yang Kesling ini apa yang namanya. Ada STBM kalau nggak salah nama aplikasinya sekarang. Nah, aplikasi-aplikasi tadi diintegrasikan menjadi satu buah data warehouse atau bank data yang disebut dengan ASDK tadi ya, aplikasi satu data kesehatan. Cuman mungkin belum semuanya ini beberapa dulu saja hingga saat ini. Gitu. Oke. Nah, dari data yang sudah diintegrasikan ini kemudian dibuat visualisasi, dianalisis menjadi grafik, begitu nggih, menjadi peta, ya. Nah, di sini misal sebagai contoh datanya terkait apa nih? Persalinan ditolong tenaga kesehatan. Nah, di sini kita bisa tahu di kabupaten di ini ya, di daerah Maluku Tenggara ya. Nah, di sini ada apa? Kita bisa membandingkan daerah mana sih, kabupaten mana sih yang persalinan ditolong tenaga kesehatannya paling banyak. Nah, seperti itu ini salah satu pemanfaatan visualisasinya. Di sini misal untuk membandingkan kunjungan neonatus lengkap dengan neonatus pertama. Nah, ini kita juga bisa membandingkan kabupaten mana yang paling tinggi. Nah, kemudian yang terakhir bisa juga kita visualisasikan dalam bentuk peta, begitu ya, persebaran kasusnya misalnya terkait dengan cakupan keempat ya. Nah, ini terkait dengan cakupan keempat, ini kalau tidak salah puskesmas di DIY ya. Nah, ini puskesmas di DIY ya, ingin lihat kira-kira cakupannya mana yang paling rendah, mana yang cakupannya paling tinggi. Seperti itu. Ini salah satu skema pemanfaatan terkait DHIS2 seperti itu. Nah, tadi ya, kenapa DHIS2 ini ternyata dibutuhkan ya? Kenapa ternyata DHIS2 ini perlu diimplementasikan? Yang pertama, fragmentasi data kesehatan. Kenapa fragmentasi data kesehatan? Karena ada banyak sekali sistem informasi yang ada di Indonesia saat ini. Nah, coba teman-teman kalau sering berkunjung deh main ke puskesmas, itu mungkin satu petugas itu bisa memegang lebih dari mungkin lebih dari 2 atau 3 sistem informasi begitu ya. Bahkan dulu sempat ada studi kasus gitu terkait dengan bidan itu mungkin waktunya lebih banyak digunakan untuk entry data dibandingkan pelayanan kesehatan. Nah, itu ya. Karena sistem informasi cukup banyak dan data yang dientrykan juga cukup banyak. Nah, gitu ya. Jadi karena sistem informasi yang banyak tadi terjadi fragmentasi data, datanya itu terpisah-pisah, tidak terintegrasi menjadi satu. Seperti itu. Kemudian kapasitas SDM yang terbatas tadi ya, satu orang bisa memegang berbagai macam sistem informasi. Nah, itu salah satu kondisi sistem informasi di Indonesia ya, terutama di negara berkembang. Nah, ini ya. Kemudian upaya apa yang bisa dilakukan dalam implementasi DHIS2? Yaitu yang pertama, yang pasti harus dipersiapkan dulu DHIS2-nya, harus diinstal dulu instansinya. Untuk saat ini untuk instansi DHIS2 sudah pasti diinstal di server yang disediakan oleh Pusdatin ya, sudah official. Tadi namanya adalah SDK, aplikasi satu data kesehatan. Nah, supaya DHIS2 ini mudah dalam implementasinya, kemudian membentuk COE, Center of Excellence ya. Biasanya Center of Excellence ini adalah rekan-rekan dari Sivitas Akademika. Dari UGM tadi ya, ada UI, ada Undip, UNER kalau nggak salah juga ada UNER, kemudian di universitas lain Unhas gitu juga ada juga seperti itu. Nah, kemudian menyusun konsep building block-nya ya, metadatanya, variabelnya, peta, begitu itu disusun dahulu, kemudian kalau sudah jadi baru digunakan untuk integrasi data antar sistem informasi tadi. Begitu ya, kalau sudah jadi data sudah dimasukkan, sudah diintegrasikan, sudah dibuat menjadi dashboard, kemudian disusun sebuah modul pelatihan. Nah, modul pelatihan nanti akan digunakan oleh teman-teman pengguna, terutama teman-teman dari puskesmas atau mungkin dari dinkes. Nah, ya tidak jadi DHIS2 ya, sistem informasi yang lain juga butuh modul atau mungkin user manual begitu ya, mudahnya dalam format PDF atau format online begitu ya, supaya nanti bisa dipakai untuk panduan saat memanfaatkan DHIS2 ini. Kemudian dilaksanakan TOT, training of training, atau mungkin capacity building begitu ya, terkait penggunaan DHIS2 ini. Kemudian kalau tadi pengguna tadi sudah di training, sudah dilatih, tidak langsung ditinggalkan gitu ya, itu kasihan sekali. Jadi mereka butuh pendampingan, butuh diingatkan, butuh kalau seandainya ada kendala atau apa, nah itu pasti akan didampingi ya dalam penggunaan kedepannya. Mungkin nanti kalau sudah ahli, sudah apa, ya bisalah
pendampingannya agak dikurangi, intensitasnya begitu ya. Nanti kalau sudah ahli pendamping tadi ya, pengguna tadi pasti akan mendampingi pengguna yang lain juga. Misal ada penggantian petugas dan sebagainya seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup itu saja untuk pengenalannya ya terkait konsep dan implementasi. Tadi contoh-contohnya nggih terkait DS2 itu sudah ada apa aja. Tadi nggih ada SDK-nya punyanya Kemenkes, ada banyak sekali. Ada data HIV, tadi Komdat dan sebagainya. Kemudian dimanfaatkan juga untuk pengembangan sistem informasi yang lain seperti zoonosis. Nah, di sini mungkin tadi teman-teman bertanya, loh, padahal kan DS2 bukan untuk menciptakan sistem yang baru ya, tapi untuk memperkuat. Nah, memang karena zoonosis ini mereka belum ada sistem informasinya. Walau di Indonesia ini untuk Kemenkes gitu ya, program itu pasti punya sistem informasi. Misal dari Subdit TB punya SETB, HIV punya SIHA tadi ya, kemudian mungkin gizi punya PPGPM, kemudian kalau KIA mungkin punya apa? KIA kemarin saya lupa ada MPDN gitu ya, ada ecohort gitu, tapi tidak semua program itu ada. Nah, di sini daripada dari apa Subdit itu mungkin menciptakan sistem baru dari sistem informasi yang lain, nah bisa memanfaatkan dari DS2 ini ya, karena untuk integrasinya juga akan lebih mudah. Makanya Isonos ini diciptakan menggunakan konsep DS2 dan sebenarnya ada beberapa lain seperti Asismal ya. Asismal tadinya konsepnya masih menggunakan Excel, nah itu nanti tapi tidak kurang tahu ya apakah jadi atau enggak, itu untuk pengembangannya juga akan menggunakan DS2 seperti itu nggih. Nah, itu beberapa contoh penerapan DS2 yang ada di Indonesia. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan untuk konfirmasi dulu. Mungkin kalau untuk konsep ini masih mungkin kurang menarik ya, nanti kalau sudah masuk ke praktikum gitu ya, hands on gitu mungkin Pak nanti baru lebih enak untuk dicobanya. Mungkin untuk pertemuan 2-3 pertemuan awal ini memang masih terkait dengan konsep-konsep dan fitur-fitur. Monggo teman-teman silakan jika ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan. Terima kasih. Tidak ada yang mau dikonfirmasi? Oke, kalau belum tidak apa-apa. Nanti pada pertemuan minggu depan kita akan mengakses instance DS2 yang untuk praktikum ya. Nah, di sini UGM sudah mempersiapkan instance sendiri untuk digunakan untuk praktikum. Nanti di sini teman-teman ingin istilahnya ingin mengedit, mengubah dan sebagainya sangat fleksibel sekali. Nanti kita menggunakan instance namanya tutorial.ds.simkes.id. Cuma nanti ini ya, nanti akan kita coba minggu depan. Nanti teman-teman silakan sign up. Kita akan membuat akun bersama di DS2 ini. Nah, kita akan mencoba bagaimana login ya. Mungkin yang dasar-dasar dulu begitu ya. Login, kemudian mengakses modul-modul yang ada di dalamnya. Nanti kita akan coba minggu depan menggunakan instance ini ya. Nah, nanti instance-nya adalah tutorial.ds.simkes.id gitu ya. Untuk praktikum ini sudah juga digunakan oleh rekan-rekan teman-teman semua sebelumnya untuk pemanfaatan dan penggunaan DS2 ini. Gitu. Nah, kalau belum ada, mungkin saya tutup untuk diskusi pada sore hari ini. Mohon maaf, misal tadi saat penyampaian ada yang kurang, mungkin terlalu cepat. Saya juga masih belajar juga, atau nih kok lebih sering menyampaikan terlalu cepat gitu. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya sampaikan. Monggo nanti dicoba untuk mengerjakan kuisnya, jangan lupa nanti akan ditutup setiap harinya pukul 23.59 di Elok. Tentunya silakan dicoba untuk mengerjakan kuisnya. Kuisnya itu diberikan kesempatan 2 kali ya, 2 kali pengerjaan dan nilai tertinggi yang akan diambil seperti itu. Kalau sudah tidak ada yang mau dikonfirmasi, saya tutup dulu.
Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya pamit dulu. Sehat-sehat untuk Terima kasih, Pak. teman semuanya. Selamat Iya, weekend. sehat-sehat, Sampai Pak. ketemu minggu depan. Sehat-sehat semua teman-teman.